Bagi pria berusia 50-60 tahun atau lebih yang masih melakukan masturbasi, wajar jika muncul pertanyaan, apakah kebiasaan ini sehat di usia senja? Atau mungkin ada kekhawatiran tersembunyi, jangan-jangan kebiasaan ini justru berdampak negatif pada kesehatan secara perlahan. Jika ini yang Anda rasakan, Anda tidak sendirian. Topik ini memang sering membingungkan, dikelilingi banyak mitos dan minim informasi yang jelas serta terpercaya. Padahal, ini adalah salah satu kekhawatiran yang paling sering dialami, namun jarang diungkapkan oleh pria paruh baya. Setelah menelusuri berbagai data dan penelitian, menjadi jelas mengapa kebingungan ini meluas. Faktanya, banyak pria di atas 60 tahun tetap melakukan masturbasi. Namun, sebagian besar melakukannya tanpa memahami dampaknya pada hormon, kesehatan prostat, atau bahkan performa seks dengan pasangan. Oleh karena itu, mari kita bahas secara gamblang berdasarkan ilmu pengetahuan terkini. Saya akan menguraikan 10 manfaat tak terduga masturbasi di usia matang, serta 10 resiko atau efek negatif yang perlu Anda ketahui agar kebiasaan ini tetap memberikan manfaat positif bagi kesehatan Anda. Mari kita mulai dengan sisi baiknya, manfaat mengejutkan masturbasi di usia matang. Pertama, menjaga kesehatan penis. Saat ereksi, aliran darah memenuhi jaringan spons penis, corpora cavernosa. Anggaplah ini seperti olahraga ringan bagi penis Anda. Aliran darah yang rutin membantu menjaga elastisitas jaringan yang sangat penting untuk mempertahankan ereksi yang kuat seiring bertambahnya usia. Kedua, mendukung kesehatan prostat. Ini adalah poin besar. Beberapa studi besar, termasuk penelitian penting dari Universitas Harvard, menemukan korelasi antara frekuensi ejakulasi dan resiko kanker prostat yang secara signifikan lebih rendah. Ejakulasi rutin dipercaya membantu membersihkan zat sisa atau toksin dari saluran prostat. Ketiga, menguatkan otot dasar panggul. Saat orgasme, otot-otot dasar panggul seperti otot pubococcygeus akan berkontraksi. Otot ini krusial untuk ereksi, kontrol ejakulasi, dan pencegahan masalah inkontinensia urin atau beser yang sering terjadi di usia lanjut. Keempat, menurunkan hormon stres kortisol. Di era yang penuh tekanan ini, orgasme dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres. Kadar kortisol yang rendah membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan pikiran lebih tenang. Ini seperti obat alami untuk kesehatan jantung dan mental Anda. Kelima, memicu pelepasan zat kimia pemicu kebahagiaan di otak. Orgasme merangsang otak untuk melepaskan dopamin, zat yang meningkatkan motivasi dan kebahagiaan, serta oksitosin yang sering disebut hormon kasih sayang. Kombinasi ini memperbaiki suasana hati dan memberikan rasa nyaman yang sangat bermanfaat bagi kesehatan mental. Keenam, membantu deteksi dini masalah fisik. Dengan sering mengenal tubuh Anda sendiri, Anda menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang tidak normal. Banyak pria menemukan tanda-tanda awal kanker testis, luka, atau benjolan mencurigakan justru saat melakukan masturbasi. Ini bisa berfungsi sebagai bentuk pemeriksaan mandiri. 7. Meningkatkan kualitas tidur. Setelah orgasme, tubuh melepaskan hormon oksitosin dan prolaktin, ditambah penurunan kortisol. Kombinasi ini menciptakan relaksasi, memudahkan Anda untuk terlelap dalam tidur yang nyenyak dan restoratif. Sesuatu yang seringkali sulit didapatkan di usia senja. 8. Melancarkan sirkulasi darah di area panggul. Selain pada penis, masturbasi juga meningkatkan aliran darah di seluruh area panggul. Ini mendukung kesehatan kandung kemih, prostat, dan otot-otot di sekitar panggul, membantu mencegah masalah yang diakibatkan oleh sirkulasi darah yang buruk. 9. Sarana latihan kontrol ejakulasi. Bagi pria yang mengalami ejakulasi dini, masturbasi bisa menjadi ruang latihan yang aman. Anda bisa mencoba teknik stop-start untuk belajar mengenali sinyal tubuh dan mengendalikan kapan harus ejakulasi. Manfaatnya dapat terasa saat berhubungan intim dengan pasangan. 10. Menjaga gairah dan jalur saraf seksual tetap aktif. Otak adalah organ seksual terbesar. Dengan merangsang diri dan berfantasi secara rutin, Anda menjaga jalur saraf yang berhubungan dengan gairah tetap aktif. Ini membantu mempertahankan libido tetap hidup, bahkan jika Anda tidak memiliki pasangan tetap.
Namun, jangan hanya terpaku pada manfaatnya. Agar kebiasaan ini tetap sehat, Anda juga perlu memahami risikonya. Berikut adalah 10 risiko atau dampak negatif yang perlu Anda perhatikan. 1. Potensi isolasi sosial. Masturbasi menjadi masalah jika sampai membuat Anda menarik diri dari hubungan nyata. Ini terjadi jika masturbasi bukan lagi pelengkap kehidupan seks yang sehat, melainkan menggantikan keintiman dengan orang lain. Solusinya, sadari batasannya. Jadikan kebiasaan ini pelengkap, bukan pengganti. 2. Luka mikro pada kulit. Masturbasi yang terlalu kasar atau tanpa pelumas bisa menyebabkan lecet atau robekan kecil pada kulit. Luka-luka ini rentan terhadap iritasi atau infeksi. Cara menghindarinya, selalu lakukan dengan lembut dan gunakan pelumas berbahan dasar air. 3. Desensitisasi. Jika Anda selalu merangsang diri dengan cara, tekanan, dan ritme yang sama, otak bisa terbiasa hanya dengan rangsangan tersebut. Akibatnya, Anda mungkin kesulitan merasakan rangsangan yang berbeda saat bersama pasangan. Solusinya, variasikan cara, ritme, dan fokus rangsangan Anda secara berkala. 4. Menutupi masalah disfungsi ereksi. Jika Anda hanya bisa ereksi saat masturbasi, tetapi tidak bisa saat bersama pasangan, jangan abaikan. Ini bisa menjadi tanda masalah kesehatan serius, seperti penyakit jantung, diabetes, atau masalah hormonal. Jika ini terjadi, segera konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. 5. Saraf tertekan akibat postur salah. Banyak pria masturbasi sambil duduk di kursi keras atau membungkuk. Ini bisa menekan saraf pudental di panggul, menyebabkan mati rasa di area genital atau nyeri panggul. Solusinya, cari posisi yang nyaman, misalnya berbaring dengan bantal penyangga. 6. Menjadi pelarian emosional yang tidak sehat. Jika masturbasi menjadi satu-satunya cara Anda mengatasi stres, kebosanan, atau kemarahan, ini bisa berkembang menjadi kebiasaan yang tidak sehat. Sarannya, miliki cara lain untuk menenangkan diri, seperti olahraga, meditasi, atau berbicara dengan orang terdekat. 7. Perasaan bersalah atau malu. Banyak pria tumbuh dengan norma agama atau budaya yang membuat masturbasi terasa tabu atau kotor. Jika perasaan ini menimbulkan tekanan, cobalah berbicara dengan konselor atau terapis yang berpikiran terbuka untuk melihat kebiasaan ini secara lebih netral. 8. Kongesti panggul. Ejakulasi yang terlalu sering, misalnya berkali-kali dalam sehari secara berkelanjutan, dapat memicu rasa berat atau nyeri pada testis atau panggul. Solusi sederhana, dengarkan tubuh Anda, lakukan dengan wajar dan secukupnya. 9. Penurunan kualitas sperma sementara. Jika Anda sedang merencanakan kehamilan, ejakulasi harian yang terlalu sering bisa menurunkan konsentrasi sperma untuk sementara. Ini tidak merusak kesuburan jangka panjang, tetapi untuk kualitas optimal, para ahli menyarankan jeda 2 hingga 5 hari. 10. Keterputusan dari realita akibat pornografi. Jika masturbasi selalu bergantung pada pornografi ekstrim atau tidak realistis, Anda bisa memiliki ekspektasi seks yang tidak sesuai dengan kenyataan. Solusinya, imbangi dengan imajinasi Anda sendiri atau pengalaman nyata yang positif. Seperti yang Anda lihat, masturbasi setelah usia 60 tahun bukan sekadar masalah baik atau buruk. Ini adalah sebuah alat. Dan seperti alat lainnya, hasilnya tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Kunci utamanya adalah kesadaran. Jika dilakukan dengan sadar, menghargai tubuh dan dalam batas yang wajar, masturbasi justru dapat menjadi pendukung kesehatan dan vitalitas Anda. Saya harap pembahasan ini bermanfaat. Poin mana yang paling mengejutkan Anda hari ini? Mari kita lanjutkan diskusi penting ini bersama di kolom komentar. Jika Anda merasa informasi ini berguna, silahkan sukai video ini, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Tetap sehat, jaga diri baik-baik, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.